Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahim. Segala puji hanya milik Allah yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini bisa hadir kembali dengan segala kenikmatan yang luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta keluarga dan para sahabat, semoga kita semua kelak di yaumil akhir diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar ibu-ibu hebat? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami berkesempatan hadir kembali menyapa ibu-ibu hebat semuanya. Dan ini semata-mata untuk menguatkan kami mewujudkan visi dan misi komunitas ibu hebat, yaitu Happy and Productive Parents, ya, yang akan terus mendorong para ibu untuk terampil bahagia tanpa syarat dengan 3S, senyum, syukur, dan sukses. Dan terampil juga untuk berkomunikasi efektif, dan terampil juga untuk berkomunikasi cinta, membuat visi keluarga, melejitkan potensi, dan berkolaborasi yang biasa disingkat dengan 4P. Komunitas Ibu Hebat ini berdiri sejak Desember 2019 dan sepanjang perjalanannya komunitas Ibu Hebat ini menggelar berbagai kegiatan untuk mewujudkan visinya. Di antaranya ada kelas Ibu Hebat, kelas influencer, kelas healing communication, dan kajian pekanan juga kajian bincang nafsiyah pekanan. Dan sekarang ini kita berada di program bincang nafsiyah edisi Ramadan. Iya. Yang kali ini mengambil tema terima dan ridho ketetapan Allah. Perkenalkan, saya Reni Noventi yang insya Allah akan mendampingi narasumber kita hari ini, Ibu Ai Setianingsih. Ya. Kita sapa dulu ya terlebih dahulu Ibu Ai. Assalamualaikum Ibu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Insya Allah tetap semangat ya Bu ya. Harus semangat di penghujung Ramadan. Betul, di penghujung Ramadan. Masya Allah. Nah Bu Ai, kita langsung saja ya Bu Ai ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di Bincang Nafsiyah edisi Ramadan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai terima dan ridho terhadap ketetapan Allah, yaitu qada ya Bu ya. Nah, terikat dengan tema tadi, nah berarti itu kan termasuk juga bahwa kita menerima apa yang sudah dan sedang kita alami. Ya, termasuk misalnya ada beberapa fakta ya, jika suami kita atau anak kita ini sedang sakit ya, ditambah mungkin pada saat ini kondisi ekonomi kebanyakan sedang sulit. Iya, betul. Nah, jangankan untuk berobat, rata-rata untuk makan aja itu sulit gitu ya, Bu Ai. Lagi berobat sekarang juga. Ya, ini ya administrasinya pun ya harus dipenuhi dulu sebelum ditangani betul, gitu. Nah, dan juga ada beberapa fakta yang suami itu ya meminta istri untuk taat tapi taat dalam kemaksiatan. Dan mohon maaf, ada yang sampai banyak kasus yang kita lihat di beberapa berita itu banyak yang melakukan bunuh diri ya, berputus asa ya karena sudah sulit, udah kepentok, mau gimana lagi gitu ya. Seakan-akan memang ini adalah solusi ya, kematian itu adalah solusi. Karena apa bunuh dirinya? Ya banyak hal. Ada yang terlilit hutang, ada yang merasa memang tidak mampu menghidupi istri dan anaknya, keluarga gitu ya. Sampai ada yang memang membunuh, ya itu karena sering ditagih hutang. Nah sekarang mah kan Bu Ai galakan yang punya utang. Betul, ya, dan banyak hal. Ya betul. Nah jadi terkait fakta-fakta yang tadi saya sebutkan ya, kelihatannya banyak ya Bu Ai yang kurang atau bahkan tidak menerima ketetapan dari Allah. Karena kan
Siapa sih Bu Ai yang mau sakit? Iya, betul. Ya, kita ingin anak suami kita bahkan Mm-mm. diri kita sendiri kan dalam kondisi sehat. Sehat Ya. selalu. Nah, jadi dalam atau orang-orang yang tidak menerima ketetapan Allah ini, nah bagaimana pendapat Bu Ai? Baik Bu Reni, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ya Bu Reni ya, kondisi itu tuh kondisi yang sangat gak nyaman banget, gak nyaman banget. Dimana anak sakit gitu ya, suami sakit, udah gitu ekonomi juga terhimpit gitu ya, sulit gitu ya. Sementara sekarang untuk berobat aja tuh nominalnya nggak sedikit. Ya. Tadi Bu Reni juga bilang untuk makan aja tuh susah gitu ya, untuk nyari makan aja sehari 2 kali, nggak 3 kali aja sekarang itu susah gitu ya. Maka pasti akan ada gitu ya kasus-kasus seperti tadi Bu Ren yang merasa ya Allah kenapa harus aku sih gitu ya, atau kenapa aku lagi gitu ya, atau kenapa begini sih ya Allah, mana lagi Ramadan gitu ya, anak sakit misalkan gitu, belum lagi nanti mikirin lebaran gitu ya, belum baju lebaran, uangnya belum ada kan gitu. Itu kan makin riet gitu ya. Makin riet ketika kita memang menyikapinya ya hanya sebatas itu aja, hawa nafsu gitu. Pasti yang akan ada dalam diri kita itu adalah sedih, kecewa, sakit hati mungkin ya. Kenapa sih gitu ya, belum selesai ini belum selesai ini lain, udah ini gitu ya, makan aja susah, harus berobat misalkan gitu ya. Ini sekarang tambah lagi Ramadan misalkan belum nyiapin buat anak-anak gitu ya. Ya namanya mama pasti tidak dipungkiri baju lebaran, kue lebaran dan lain sebagainya, apalagi mudik dan lain sebagainya ya. Pasti kepikiran aja ketika di dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman dan akan merasa bahwa kok gede amat sih gitu ya, masa sih gitu ya, masa lebaran gak ganti baju gitu ya misalkan, atau apapun lah itu gitu ya, pasti akan ada kasus seperti itu. Jadi merasa kecewa, sedih gitu ya, atau galau ya, sakit hati gitu dan lain sebagainya gitu ya. Padahal tadi sempat disinggung juga Bernil bahwa ketetapan Allah itu adalah kejadian, maksudnya kejadian yang sudah menimpa diri kita itu adalah ketetapan Allah. Udah Allah izinin gitu ya. Artinya sudah atas seizin Allah apapun yang terjadi pada diri kita. Tapi kayaknya kita ngerasa kok gini-gini amat sih gitu ya. Kok ini sih gitu ya. Padahal itu sudah ketetapan dari Allah ya. Allah juga sudah berfirman di surat Al-Ra'd bahwa segala sesuatu itu di sisi Allah adalah dengan ketentuan takdir. Jadi ketentuan Allah. Nah, ini yang mungkin yang harus proses terus sih Bu Reni, belajar terus, kita harus terlatih terus. Mungkin itu sih Bu Reni ya. Masya Allah. Tadi banyak memang kekecewaan ya, ada yang merasa kecewa gitu. Nah, jadi kadang pernah ya, itu juga mungkin bisa pernah menimpa diri saya ketika memang belum mengetahui yang baiknya itu harus seperti apa. Jadi kira-kira apa ya yang menyebabkan orang itu merasa kecewa bahkan sampai tidak mau menerima gitu Bu Ai terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah ini. Ya, jadi kenapa sih gitu ya kita kok suka merasa kecewa atau merasa sedih atau merasa sakit hati ketika ketetapan Allah itu merasa tidak nyaman dalam hidup kita gitu ya. Ada 2 poin sebenarnya Bu Reni yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kurangnya ilmu gitu ya. Jadi ketika ilmu kita kurang atau ilmu sih bisa jadi mungkin udah punya ilmunya ya, nggak kurang juga gitu, tapi tidak diaplikasikan gitu ya. Tapi ketika kejadian itu datang pada kita, kok jadi mentok gitu ya. Kayak teori udah punya, tinggal pas prakteknya. Ya, pas prakteknya begitu. Nah, apalagi yang nggak punya ilmu, kan gitu. Apalagi nggak punya ilmu, pasti yang akan dikedepankan itu tadi hawa nafsu. Ya kayak sedih, gelisah, galau dan sebagainya. Bahkan tadi kata Bu Reni itu bunuh diri. Tidak sedikit kan? Kasusnya banyak banget. Tidak sedikit yang bunuh diri, terus tidak sedikit Pak Sutri juga yang KDRT karena memang tidak nyaman ya di antara rumah tangga mereka. Kayak tadi contohnya Bu Reni gitu ya, itu disuruh taat tapi taatnya kemaksiatan gitu ya. Misal disuruh Bu Ai untuk mendapatkan uang, disuruh mencuri gitu. Kan gitu. Nah,
itu kan pasti yang membuat kita tidak nyaman gitu. Nah, yang pertama itu tadi bisa jadi karena kurangnya ilmu ya. ilmu gitu ya. Karena ketika kita kurang ilmu, maka yang akan kita respon kejadian itu adalah dengan hawa nafsu. Betul. Gaskeun gitu ya. Gaskeunnya tapi hawa nafsu gitu ya, bukan gaskeun karena ada sesuai dengan ilmu gitu ya. Artinya jadi sedih yang berlebihan ya kayak tadi, atau gelisah, galau. Makanya sekarang banyak yang mental illness. Ya, istilah sekarang udah banyak illness. Kayak begitu gitu ya, ramai sekarang mah. Ya karena itu berarti ketika merespon atau ketika menyikapi segala sesuatu yang tidak nyaman yang sudah menimpa diri kita itu kurangnya ilmu. Jadi yang dikedepankan itu hawa nafsu. Jadi ya tadi lah emosi dan lain sebagainya. Bahkan ketika suatu terjadi itu nyalahin ini dan itu. Kalau nggak ini pasti nggak itu gitu ya. Kalau nggak begini ya nggak begitu gitu. Jadi tambah sibuk menyalahkan orang lain. Gitu. Jadi bahkan nggak dapat solusi gitu akhirnya. Ya bisa jadi tadi kayak bunuh diri lah. Betul. Atau saling menyakiti itu jadi jadi solusi gitu ya untuk melampiaskan amarah gitu. Sementara masalahnya tetap ada gitu kan, masalahnya tetap ada. Nah itu yang pertama tadi kurangnya ilmu ya, benar ini bisa jadi itu. Yang kedua adalah sistem. Ini sistem penting banget sih. Kenapa sistem penting banget? Karena sistem sekarang itu adalah sistem yang mengusung kapitalisme, materi. Jadi segala sesuatunya itu distandarkan kepada materi. Jadi kalau sesuatu itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya udah gampang hancur, kecewa dan lain sebagainya gitu. Apalagi sandarannya yaitu pada materi gitu ya, bukan tidak sandarannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak mendapatkan dia inginkan ya udah jadi hancur gitu ya, hancur, sedih atau sakit hati dan lain sebagainya yang tadi disebutin Bu Reni gitu ya. Jadi sandarannya beralih kepada sandaran materi, bukan sandarannya kepada Allah. Tidak bergantung kepada Allah. Nah ini penting banget. Jadi jangan sampai kita dihambakan oleh materi gitu ya. Dihambakan oleh materi sehingga kan kalau materi itu kan hawa nafsu Buren ya. Kayak tadi hawa nafsu, pengennya ini, pengennya itu. Misalkan udah dikasih genep juta ya, waktu itu pernah diangkat di KAI pengen 10 juta misalkan kan gitu. Misalkan 10 juta, pengen 15 juta kan gitu. Karena itu tetap kurang aja ya. Tetap kurang aja gitu. Maka ketika nggak dikasih segitu tuh kecewa, sedih dan lain sebagainya gitu. Padahal ya alhamdulillah gitu ya, disyukuri harusnya kan gitu. Nah ini sistem penting banget gitu ya. Ketika sistem yang dianut oleh negeri ini adalah sistem kapitalis yang menghambakan kepada materi, apa-apa materi gitu. Jadi bersandarnya itu hanya pada materi, bukan kepada Allah. Pasti akan begitu gitu ya. Pasti akan banyak orang-orang yang illness, kecewa ya, mental illness dan lain sebagainya. Ya mentalnya tuh jadi nggak sehat gitu ya. Kalau sekarang harus jaga kewarasan gitu ya. Emak harus jaga kewarasan ya. Ya karena itu tadi gitu ya. Ketika menyikapinya dengan sistem kapitalis, maka ya seperti itu. Ini penting banget sih bagi saya. Makanya ada kewajiban kita juga gitu ya di sini untuk Untuk menyerukan ada yang lain. Betul. Gitu. Nanti akan kita bahas di belakang mungkin ya. Iya. Jadi dua hal itu ya Bu Aida yang terkait dengan bisa jadi orang kecewa ya, bisa jadi dengan orang kecewa dan tidak menerima ketetapan Allah karena mereka tidak memiliki ilmunya. Iya, betul. Dan memang bingung mungkin ya harus seperti apa gitu. Karena memang sesuatu yang tanpa ilmu itu akan bingung ya Bu ya, menjalaninya ya, akan tersesat gitu. Dan juga terkait dengan sistem. Iya. Ya, memang betul manusia itu kan memang fitrahnya tidak akan pernah merasa cukup ya. Jadi kalau misalkan kondisi kita melihat yang lebih dari kita pasti selalu kekurangan. Ya, betul. Tergiur. Ya. Nah, maka seberapa penting ya untuk kita itu harus paham bahwa menerima dan ridho terhadap ketetapan Allah itu adalah sangat penting sekali. Sangat penting sekali memang Bu Reni ya, karena tema besar kita itu nafsiyah. Kajian nafsiyah itu tema besarnya adalah menguatkan syahadatain di bulan Ramadan. Mungkin ibu-ibu hebat di rumah juga sudah
faham gitu syahadatain itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini adalah poin penting karena berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan syahadatain kita. Apakah kita benar-benar meyakini atau sepenuh hati kita bahwa Allah itu adalah gak ada Tuhan selain Allah? Maaf, tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya, seperti yang sudah kita ketahui syahadatain gitu ya. Begitupun Rasulullah, apakah kita benar-benar meyakini hati kita bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah? Nah, ini penting, sangat penting poin menerima ketetapan Allah ini atau qada dan qadar ini karena berkaitan dengan akidah. Nah, ini juga kan ada di rukun iman yang ke-6. Betul. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan qada. Baik buruknya dari bukan hanya hafalan aja berarti Bu Ayah. Bukan hanya teori ya Bu Ayah. Itu Islam kafah ya. Dari rukun iman 1 sampai 6 itu Islam kafah. Makanya kita juga menyerukan bahwa mengkaji itu Islam yang kafah karena enggak rukun iman itu ya Islam kafah, rukun Islam itu ya Islam kafah gitu. Jadi semua itu dibahas menyeluruh gitu, termasuk ini qada dan qadar, baik buruknya dari Allah. Ini kan poin ke rukun iman yang ke-6. Iman itu kan kita yakin ya Bu Reni ya, yakin, percaya. Gak hanya sekedar yakin ngomong doang gitu ya Bu Ren. Lisan aja. Gak hanya sekedar lisan aja. Aku yakin gitu ya. Aku yakin kok qada dan qadar itu datang dari Allah. Itu semua ketetapan Allah. Tapi ketika kita meyakini itu maka kita dengan sepenuh hati kita gitu pasrah sepenuh hati kita bahwa kita itu memang kehidupan kita itu adalah ya itu tadi baik buruknya datangnya dari Allah. Nah, itu sepenting itu karena ini berkaitan dengan tadi akidah gitu ya, akidah bahwa salah satu dari tema besar itu adalah menguatkan syahadatain. Salah satunya adalah ini gitu ya. Nah, ini juga sudah dipaparkan di banyak firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an gitu. Ini ada dari surat At-Taubah ayat 51. Saya bacakan artinya ya. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Sekali-kali tidak ada yang menimpa kita itu kecuali izin Allah. Semua ketetapan Allah. Nah, ini mungkin yang harus kita simpen nih di bawah dikuatkan mindset kita gitu ya, bahwa sekali-kali Allah itu tidak akan menimpa pada diri kita itu yaitu atas izin Allah. Bahkan katanya kan daun jatuh pun itu daun jatuh pun gitu di luar itu atas izin Allah, tidak semata-mata karena ketebak angin langsung jatuh gitu, itu atas izin Allah. Nah, di bawahnya itu adalah hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ya iya. Ketika Allah sudah menimpakan itu ya kita sebagai orang yang beriman, kita bertawakal kepada Allah. Ya, beriman itu kita sudah tahu juga berarti ya beriman yakin kepada Allah gitu ya. Itu di surat At-Taubah. Nah, ini ada di hadis riwayat dari At-Tabrani ya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencana yang aku timpakan atasnya, maka baiklah ia mencari Tuhan selain aku. Kalau nggak ridho, kalau nggak menerima gitu ya aja Tuhan yang lain, begitu yang lain kira-kira aja, ya gitu. Ya udah gitu, nyari aja yang Tuhan yang lain. Itu kan jelek banget gitu ya. Maksudnya ketika kita menerima sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, terus kita tadi menyikapinya dengan hawa nafsu gitu ya. Dengan yang tadi gelisah dan lain sebagainya. Gitu. Memang fitrah ya Bu Reni, memang fitrah itu ada. Ketika kita ditimpa sedih, kita sedih manusiawi gitu ya. Ketika kita ditimpa ya kemalangan, kita bersedih. Gitu. Tapi kita kan berusaha untuk bagaimana sih menyikapinya, meresponnya kan gitu. Nah, ini ada lagi di udah ya ternyata. Ya jadi itu ya Bu Reni, ada surat At-Taubah ayat 51. Dan hadis dari riwayat At-Tabrani.
Oh, tadi Bu Ai itu menyinggung ya terkait tadi hadis yang apabila seseorang itu tidak sabar terhadap bencana yang ditimpakan, maka baiknya cari Tuhan selain aku Iya. gitu. Nah, kondisi sekarang kan banyak bencana nih Bu Ai ya. Iya. Ada saudara kita yang tertimpa banjir ya, terutama yang besar itu yang baru-baru ini kan di Sukabumi. Iya, Nah, itu kan Sukabumi. mereka tidak menyangka. Namanya tidak menyangka kan berarti tidak ada persiapan Iya. gitu ya, karena sebelumnya memang tidak pernah terjadi banjir sampai sebesar itu. Bahkan sampai ada yang ke atap itu ya Bu Oh Ai ya. iya. Nah, ini kalau misalkan kita memposisikan diri seperti mereka, ini pasti ya manusiawi tadi ya Bu Ai, kita ada perasaan sedih gitu ya. ya betul. Kenapa ini terjadi gitu kan? Dan memang di samping ini adalah datang dari Allah gitu ya, tapi juga ada sebab pastinya ya di samping itu. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita ini senantiasa untuk bisa menerima dan ridho atas ketetapan yang Allah kasih tadi, karena kan baik buruknya itu datang dari Allah. Iya betul ya. Ini memang perlu proses, perlu dilatih gitu ya Bu Ren ya, nggak ujuk-ujuk kita, karena ya itu tadi ya, kita dalam kondisi yang tidak ideal gitu ya, tidak ideal. Betul. Itu perlu latihan, perlu diproses gitu. Yang pertama, kita ketika ada kejadian atau ketika ada peristiwa atau ketika ada sesuatu yang menimpa diri kita dan itu membuat kita sedih atau tidak nyaman dan sebagainya, maka kita berusaha untuk menerima dengan ikhlas. Jadi terima dulu ya Bu. Terima dulu. Ya, terima dulu. Terima dengan ikhlas, ya Allah. Kalau bahasa saya, hamba nampi ya Allah. Ya. Nampi itu bukan nampi. Jadi di ini ya Bu, di zahirkan lafazkan. Ya, gitu. Kalau saya lebih ke situ. Iya. Saya lebih gitu supaya lebih mengena. Supaya lebih kalau saya lebih ini aja sih. Ya Allah, hamba nanti gitu ya. Kayak kasus kemarin saya harusnya pakai motor gitu ya, karena suami datangnya telat, berarti saya jalan kaki dong gitu ya, karena mau ngisi. Akhirnya saya Allah nanti mudah-mudahan jalan kaki kan gitu. Ketika sudah menerima gitu, ketika sudah terima ya Allah kondisi ini gitu ya, hamba terima. Dan ketika kondisi itu terima, maka yang keluar dari mulut kita gitu, mulut saya pada saat itu adalah mudah-mudahan jalan kaki itu jadi sehat. Masya Allah. Ya, alhamdulillah jadi kena matahari. Alhamdulillah kena matahari gitu, yang tadi yang ke matahari, alhamdulillah berkeringat. Niat olahraga jadi olahraga kayak gitu. Masya Allah. Kan sebetulnya jadi banyak poin plus buat kita ketika kita menyikapinya nggak kayak tadi gitu, nggak hawa nafsu gitu. Kita terima ya Allah nampi. Awalnya pasti kecewa duluan, tapi ketika kita sudah sadar, mungkin kita kali ya, kayak taman sadar, oh iya ya, ini ketetapan Allah, ini kode dari Allah. Maka saya terima dulu ya Allah, diambil nanti atau saya terima dalam kondisi ini ya Allah. Bismillah, udah kayak gitu. Udah jalan kaki, ternyata jalan kaki itu alhamdulillah nih jadi ketemu matahari. Jadi kena keringat matahari gitu. Alhamdulillah jadi berkeringat gitu ya. Terus alhamdulillah bisa ketemu, kan kalau jalan kaki kan suka ketemu siapa, ketemu sama orang, sapa-sapa dan lain sebagainya kan gitu. Sebetulnya banyak poinnya gitu ketika kita memang menyikapi sesuatu yang tidak nyaman dengan kita itu, yaitu tadi menerima dulu. Jadi Allah meringankan ya. Iya. Yang tadinya kita anggap beban ya Bu ya. Iya, yang tadinya udah nungguan lama gitu, nggak jauh-jauh gitu jalan kaki. Artinya jadi jalan juga nggak jadi ya enak aja gitu. Benar-benar. Jadi enak aja gitu ya. Jadi karena kita ya itu tadi terima dulu. Dan ini prosesnya lumayan juga, ya juga gitu ya. Nggak ujuk-ujuk langsung ada kondisi nerima, enggak gitu. Ada tahap latihan. Tahap latihan, betul. Sehingga di titik tertentu itu kita sudah terampil menyikapinya dengan terima dulu gitu kondisi ini. Gitu. Yang kedua, tadi yang pertama ya ikhlas menerima. Yang kedua adalah respon positif. Respon positif itu yang pertama memilah dan memilih mana di kuasa kita, mana yang tidak di kuasa kita. Kalau ada di kuasa kita berarti apa yang harus saya lakukan? Kayak anak sakit. Oh, di kuasa kita nih anak sakit, minum obat yang ada di rumah dulu. Misalkan gitu ya. Entahlah madu, entahlah apalah, misalkan nyimpan apa kan gitu. Ya betul. Jadi tidak menyikapi, aduh iya mah
ya bang nggak punya uang teh sakit deh. Jadi yang ada uring-uringan ya Bu Ai. Nah, jadi memilah dan memilih dulu mana yang kuasa kita, mana yang tidak ada kuasa kita. Ketika di dalam kuasa kita, maka kita berusaha untuk apa nih yang bisa kita lakukan. Tapi ketika di luar kuasa kita, maka kita bisanya apa Bu Ren? Sabar dan syukur. Alhamdulillah gitu ya, masih misalkan alhamdulillah panasnya nggak panas-panas banget gitu. Alhamdulillah nyimpen madu gitu ya. Alhamdulillah itu kan nanti disyukuri sama kita tuh. Ketika kita meresponnya dengan positif. Beda dengan meresponnya yang negatif kayak tadi gitu ya, uring-uringan gitu. Panas, anak panas, mana suami nggak ada gitu. Obat juga nggak ada. Oh, udah weh teman, merembet. Jadi anak juga tambah sakit ya lihat kita ya. Ngelihat kita uring-uringan. Tapi ketika kita merespon positif ketika kondisi itu, ya akhirnya alhamdulillah masih punya madu. Alhamdulillah dikompres aja. Ya, alhamdulillah misalkan masih ada sisa obat penurun panas, misalkan kan gitu. Jadi akhirnya kita itu akan berpikiran positif, terus nyari apa nih ikhtiar apa nih yang bisa saya lakukan ketika kita merespon positif. Ya kayak tadi contoh kayak Bu Reni tadi, istri yang di suruh maksiat gitu ya, diminta untuk taat tapi kemaksiatan iya udah terima dulu gitu ya, emang ketetapan Allah ya, terima dulu, hamba terima ya Allah, suami hamba seperti itu gitu ya. Tinggal respon positifnya seperti apa gitu kan ya, positifnya seperti apa, dipilah dan diberi, di kuasa saya atau tidak, ternyata bukan di kuasa saya, berarti saya harus sabar dan syukur. Tapi definisi sabar di sini bukan berarti sabar diem aja nggak ngapa-ngapain, betul. Gitu ya. Jadi jangan sampai sabar itu ada batasnya. Sabar itu kalau ada istilah diinjek semut aja diinjek gigit gitu ya. Katanya ya. Ya begitu gitu ya. Sabar itu ya sepanjang kita ada di dunia itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasannya. Karena apa? Karena sabar itu adalah pahalanya surga, Bu Ren, gitu ya. Pahalanya surga ya. Di sini ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka kalau kita ingin bersamai Allah, ya sabar gitu. Harus sabar. Harus sabar gitu. Gak mudah, jelas gak mudah, betul. Tapi harus kita latih. Ya, tadi kayak bersabar. Nah, ini sabar ini adalah poin penting karena tadi ya Allah juga memerintahkan kita di surat Al-Baqarah 153 bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Terus tadi juga ada di surah Yusuf ayat 87, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak putus asa dari Allah melainkan kaum kafir. Itu harus bersabar gitu. Jangan putus asa. Jangan apa-apa langsung ini mah apalagi bunuh diri tadi gitu ya. Tapi kita ingat tadi gitu. Tadi kita harus bersabar. Oh iya ya Allah, bersabar. Maka tadi Allah itu memperingatkan dalam Al-Qur'an itu sebenarnya serem-serem ya tadi. Dari tadi carilah Tuhan selain aku gitu ya. Terus ini seperti orang-orang yang kafir gitu ya. Mau kita sebut kafir ya. Nah, itu kan sebenarnya serem-serem gitu ya ininya. Maka seharusnya sih kita harus lebih ini lagi gitu ya ketika kita menyikapi kondisi-kondisi yang membuat kita tidak nyaman itu. Ketika kita sudah tahu ilmunya tadi gitu ya, kita langsung aja oh ya Allah ya terima, bisa respon positif gitu. Nah, terus tadi kan sabar dan syukur tuh Bu Ren ketika kita ada di dalam puasa di luar puasa kita. Tadi sabar sudah ya di surat Al-Baqarah ya. Nah, terus ini kenapa bersyukur? Karena Allah juga perintahkan bersyukur. Gitu. Allah perintahkan bersyukur ada di surat Ibrahim ayat 7. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Insyaallah. Udah enggak, maksudnya Allah tuh ketika kita bersyukur gitu ya, malah Allah kasih gitu ya, malah Allah kasih tambah lagi gitu ya. Saya cerita kakak ipar saya kebanjiran kemarin. Yang di Bekasi Bu Ren. Ya pasti sedih. Kena dua tangganya itu kena. Sedih kan pasti. Akhirnya ya alhamdulillah masih ada di atas dan sebaiknya kita saling support ya. Ternyata hikmahnya yaitu atau berkahnya Ramadan itu teman-teman lamanya tuh pada datang.
Ya teman Allah. lamanya udah 20 tahun nggak ketemu, teman kuliahnya misalnya pada datang gitu ya. Terus peje lah borenya makanan nu kalari itu mah gitu ya, makanan mah mau istilahnya inilah Tersedia gitu. gitu, ada lah ya. Iya, banyak yang ngasih gitu ya. Artinya kan itu ketika kita bersyukur atas Itu nikmat Allah, bukti gitu ya, betul. maka kan Allah kasih. Ini berkah Ramadan nih, bener katanya teman yang udah 20 tahun tuh udah lama, maksudnya nggak kedengeran, nggak ada ini tuh ujuk-ujuk Udah lost datang. kontak Udah aja. lost kontak gitu ya, ujuk-ujuk datang bawa makanan gitu ya. Terus banyaklah teman-teman saudara yang pada bawa makanan gitu ya. Ya itu ketika kita bersyukur maka insya Allah akan Allah tambah. Betul, Masya Allah. Akan Allah tambah. Nih ya, ini juga ada lagi di surat Az-Zumar. Ini tentang sabar juga. Orang-orang yang sabar akan mendapat pahala yang tiada terhingga. Ya tadi kayak surganya tidak terhingga gitu ya. Tidak terhingga itu berarti nggak bisa kita batasin. Nggak ada, ya. Itu batasin kalau lihat laut mah sejauh mata memandang. Benar. Kelihat ada batas, tapi kalau kita deketin itu nggak ada. Iya, benar. Sejauh mata memandang ya udah nggak ada batasnya sabar itu. Maka nggak ada ruginya sebenarnya ya Bu Ren. Kalau kita tadi ngebahas itu kayaknya nggak ada ruginya. Artinya semua itu ke kita semua gitu ya, positif semua. Betul. Sebenarnya ketika kita meresponnya dengan positif. Ya tadi dengan sabar dan syukur. Itu yang kedua, merespon positif. Yang ketiga adalah memaafkan. Memaafkan ya apabila ini kenapa memaafkan? Karena ada di surat Ali Imran juga 134 yang artinya orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan orang lain. Ini juga diperintahkan oleh Allah. Maka ketika ada yang tidak nyaman dengan kita berusaha untuk memaafkan orang lain gitu. Ini saya juga tips dari guru dan dari Bu Dini. Jadi ketika mau tidur tuh ya Allah, hamba maafkan si A, si C, si B yang anu gitu ya. Ya Allah, hamba anu gitu. Ya. Kalau saya gitu ya. Itu bisa jadi untuk meringankan juga ya beban mungkin yang masih menjadi ganjalan ya Bu ya. Ya itu, jadi memaafkan gitu yang memaafkan apalagi kalau dengan individu gitu ya, kita berusaha untuk memaafkan orang tersebut gitu ya. Nah, ini juga ada di hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah sedekah itu mengurangi harta dan tidakkah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya." Jadi Allah itu akan meninggikan derajatnya. Ya, tadi ketika kita memaafkan atau memberi maaf kepada saudara kita, gitu ya. Ibu pada nggak ngerasain, gitu. Bagaimana sakitnya, gitu ya. Ibu mah nggak ngerasain, gitu. Bagaimana sakitnya kalau dibully, bagaimana sakitnya pada dan sebagainya ya kayak tadi mungkinnya kasus yang baru ini paparkan kayak harus bermaksiat dengan perintah suami tapi maksiat gitu kan ya itu kan jelek banget gitu ya tapi ya Allah ya kita maafkan dalam kondisi itu tinggal tadi stepnya tadi tuh yang respon positif kita ngapain sih gitu kita ngasih buku kah misalkan atau kita ngasih video-video pendek kah gitu ya ke suami atau ngobrol lewat seseorang yang bisa menyampaikan kepada pasangan kita misalkan gitu ya itu kan ketika kita merespon positif maka yang akan keluar gitu itu ya seperti itu gitu kan jadi itu sih Bu Ren ya berarti senantiasa supaya bisa menerima dan ridho ada 3 poin yang tadi Bu Ai sebutkan ya ibu-ibu hebat semuanya yang pertama kita terima dulu dengan ikhlas ketika kita dalam kondisi sekalipun terkena bencana ya Bu Ai ya seperti tadi Bu Ai saudaranya ya yang di Bekasi ternyata kena dampaknya gitu. Dan poin yang kedua itu berpikir positif yang ketiga itu respon positif jadi meresponnya positif betul. Yang kedua itu respon positif positif yang itu nanti akan menghadirkan sabar dan syukur ya terkait dengan tadi
yang dialami sama Bu Ai sendiri gitu ya, dan itu akan lebih meringankan Iya, yang betul. awalnya kita rasa sebagai beban yang berat gitu. Yang poin ketiga adalah memaafkan gitu ya. Karena itu ada dalil-dalilnya juga ya Bu Iya, Ai, bahwa ada perintahnya. perintah Allah juga terkait dengan memaafkan tadi. Nah, Ya. maka terkait dengan hal-hal yang tadi ya Bu Ai ya, tentu kita pun tidak bisa mendapatkan atau mencari ilmu untuk kita sendiri. Ya. Ya, kita pun harus istilahnya menyampaikan Ya, atau menularkan. juga, terutama kepada Anak-anak anak-anak kita. ya di rumah. Karena kan kita juga tadi sudah saya sampaikan, kita pun harus memiliki visi keluarga Ya, seperti betul. apa gitu ya. Maka bagaimana sih caranya supaya mudah untuk menularkan kepada Ananda terkait hal ini, Bu Ai? Ya. Ya Bu Reni ya, karena memang tugas ibu itu adalah itu tadi menularkan rasa, menularkan segala ditularkan gitu ya ke Tentunya anak. rasa yang positif. Ya, rasa positif pastinya ya. Dan memang ini effortnya juga luar biasa gitu. Artinya ketika kita menghadapi anak yang dalam kondisi tidak nyaman dan lain sebagainya gitu ya, tentu akan menguras ini kita juga gitu ya. Artinya kita harus berupaya di situ gitu ya. Yang pertama adalah menanamkan akidah kepada anak. Karena ini berkaitan dengan akidah, maka kita tanamkan akidah kepada anak sejak dini. Penting banget untuk Penting jadi banget. fondasi ya, Bu Ai. Penting banget. Apalagi kalau anak-anak kita sudah hafal rukun iman, rukun Islam itu bisa diajak ke situ. Gitu. Kenapa kok ada rukun iman yang ke-6, qada dan qadar misalkan gitu. Itu bisa kita setiap waktu, bisa kita setiap saat, misalkan ngobrol sama anak kita ada kesempatan nih kita obrolin gitu ya. Kita beri sama anak-anak kita terkait menguatkan akidah gitu ya. Menanamkan akidah. Yang kedua adalah eksekusinya nih Bu Ren, ketika kita sudah akidahnya dikuatkan dan sebagainya, maka eksekusinya adalah ketika anak-anak kita menghadapi itu, maka ya kita ajak ke situ, gitu ya, ajak ke situ. Memang saya juga ada peristiwa si kakak kalau nggak salah tuh ya, ceritanya beli martabak cilor atau apa yang gitu ya, pakai telur teh ya, jatuh. Itu tuh dia udah pengen banget gitu, pas datang gitu. Buat buka bukan Bu Ai? Bukan lupa juga saya. Itu jatuh, itu ambuk gitu. Nah itu kan kalau kita nyikapinya udah ibunya udah cilor dong gitu ya, nanti juga beli lagi gitu. Kayak gitu doang gitu ya. Nanti juga beli lagi ada. Bukan masalah beli lagi nggak apa-apa gitu dan sebagainya. Nah itu kan kalau kitanya nggak ini gitu akan buat emosi juga kepada anak. Tapi ya Kak, ini kan sudah ketetapan Allah gitu ya. Meskipun memang agak, karena mungkin masih hawa nafsu juga gitu ya. Orang udah di depan lidah gitu udah pengen makan, ini jatuh lagi nggak ada gitu. Nah kalau kitanya nggak ini, kalau taruhan nama kita juga ngapain sih gitu ya. Nah, tapi sama-sama emosi ya. Sama-sama emosi, dan di situ ya kita berusaha untuk ngobrol, ini sudah ketetapan Allah. Meskipun diajak ngobrolnya agak alot, tapi itu kan jadi maklumat bagi mereka gitu. Pada saat itu bisa jadi agak alot gitu ya, karena sudah kebayang makan gitu, sudah kebayang ini gitu ya. Pada saat itu bisa jadi gitu ya. Tapi ketika kita sampaikan, ini sudah ketetapan Allah gitu ya. Ini sudah atas izin Allah, jatuh entahlah di mana dan balik lagi tuh nggak nemu lagi gitu. Itu udah rezeki orang lain, berarti bukan rezeki kita gitu. Itu udah bisa kemana-mana tuh gitu ya. Nah ini yang kita sampaikan kepada anak ketika anak itu mengalami sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Ya kita berusaha ke situ gitu. Jangan kita juga malah terbawa emosi. Ya udah sih, nanti juga ada tukang lagi, beli lagi gitu ya, misalkan gitu. Tidak menyelesaikan masalah. Nah gitu. Itu kan mudah-mudahan menjadi maklumat sabiqoh buat anak kita, atau menjadi informasi bagi anak kita bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi pada diri mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Terkait dari hal sekecil apapun ya Bu Ai ya. Sekecil apapun. Jatuhkan misalkan gitu. Masya Allah. Atau apapun itulah. Ini luar biasa banget ya pembahasan tema kita kali ini mengenai terima dan ridho atas ketetapan Allah. Tadi Bu Ai menyampaikan bahkan dari hal sekecil apapun kita harus mulai berlatih untuk menjadi terampil. Dan juga tadi beberapa poin ya Bu Ai ya, itu Masya Allah menjadi ilmu juga buat saya, bahwasannya kita terima dulu betul. Terima dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, respon positif ya, dan itu pasti dampaknya akan luar biasa ya Bu Ai ya. Yang ketiga, memaafkan dan kemudian ada juga cara yang bisa kita
tularkan dengan mudah kepada Iya. anak-anak gitu ya, terkait dengan rasa ini gitu ya. Betul. Jadi meskipun berarti dari sejak dini, Sejak dini. ya sejak dini berarti kasus apapun, entah itu misalkan anak jatuh Iya. atau misalkan apa gitu ya, itu harus mulai diajak diskusi terkait rukun iman yang keenam ini ya Bu Aya, Masya Allah. Iya betul. Baik, ini ternyata sudah di penghujung Iya. waktu, nggak kerasa ya kalau Iya. ibu-ibu ngobrol itu ya Bu Aya, Masya Allah Iya. gitu. Ini sudah dijawab semua sama Bu Ai dan Masya Allah ilmunya luar biasa. Nah, baik Bu Ai, jazakillah khair atas Iya, Ibu Reni. ilmunya hari Ya. ini luar biasa. Semoga menjadi pahala jariah Amin, amin, Rabbal buat alamin. Bu Ai dan kita dimampukan untuk membersamai Ananda menjalani ketetapan Ya, dari amin. Allah Subhanahu wa Amin ya taala. Rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Baik ibu-ibu hebat semuanya, kita akhiri kajian bincang nafsiyah pekan ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di bincang nafsiyah komunitas ibu hebat di bulan Syawal. Syawal, guys. insya Allah. Ya. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube komunitas ibu hebat agar terus berkembang dan menginspirasi para ibu agar bertumbuh menjadi happy and productive parents. Belanja saya ada pantun. Oh boleh, kita Sebelum ngucapin ini nggak Beren? Selamat ya, Idul boleh. Fitri. Ya. Pantun dulu atau ucapan dulu? Boleh, pantun dulu boleh. Belanja sayur di warung Bubaria. Cakep. Pagi-pagi semangat menyimak bincang nafsiyah. Cakep. Yuk di like dan share fanpage komunitas ibu hebatnya ya. Insya Allah menjadi amal jariah. Amin, amin rabbal Masya Allah. alamin. Saya Reni Noventi dan Bu Ai Setini Setianingsih mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.